AI. Kemudian ada 3 hal yang menjadi hal yang kita cukup kuasai. Kita sedikit computer science, yaitu pemrograman Python misalnya, atau pemrograman yang lain yang dikembangkan dengan AI untuk keperluan AI. Kemudian kita juga harus perlu paham betul dasar-dasar matematika dan statistik, karena ini menjadi dasar daripada AI itu sendiri atau machine learning itu sendiri. Dan yang pasti adalah domain knowledge. Ini adalah subject matter expert dari teman-teman operasi ya di lapangan ya, industri apapun. Jadi misalnya seorang maintenance ahli atau maintenance supervisor itu ya domain knowledge-nya adalah perihal maintenance. Ada instrumen engineer ya domain knowledge-nya adalah instrumen. Ada yang proses engineer ya domain knowledge-nya adalah terkait proses. Begitu dan seterusnya. Nah, ini sangat penting 3 hal ini dapat dikuasai. Terus seberapa dalam menguasai, saya pikir kalau dengan perkembangan AI sekarang, dengan perkembangan vibe coding dan sebagainya, kita tidak perlu terlalu expert, namun tetap harus memahami kaidah-kaidah pemrograman yang ada. Begitu ya. Jadi kita sudah terbantukan dengan AI, tapi bukan berarti kita lepas atau bertindak tanpa melakukan review, tanpa melakukan analisa dan seterusnya, supaya hasil lebih maksimal apa yang direkomendasikan oleh AI. Oke, saya lanjut saja. Jadi AI ini memberi nilai di seluruh rantai industri, energi dan proses. Nah, mulai dari upstream ya. Kalau kita rekan-rekan tahu upstream ini adalah yang menghasilkan minyak atau gas, yaitu dari sumuran, kemudian ada drilling, bagian drilling dan sumur itu sendiri. Reservoir itu tempat sumurnya di dalam ya. Di dalam itu ada semacam gelembung besar yang menyimpan minyak dan gas untuk dibor drilling dan juga dibuat sumurnya supaya bisa tarik keluar. Nah, production ini yang menarik ya, melifting dari sumuran ke atas untuk dilakukan separasi, kemudian gasnya kita kompres untuk di-deliver ke customer. Kemudian di midstream itu ada pipeline ya, storage, di mana ini adalah mentransfer ya hasil dari upstream tadi ya, ditransfer ke satu tempat gitu ya. Sedangkan downstream ini adalah yang melakukan pengelolaan lebih lanjut hasil gas dan minyak ini untuk dirubah menjadi sesuatu, apakah itu BBM, apakah itu chemical petrokimia, ini misalnya paraksilin dan sebagainya. Kemudian satu yang tidak lepas adalah bidang HSCC, ya ini melindungi atau mencakup ke semua hal ya. Di situ dalam kerangka tadi ya safety, emission dan compliance. Nah, AI mengubah pola data, manusia memegang keputusan. Jadi kita tidak bisa melepaskan sebagai fungsi manusia di sini. Yang pertama kita punya gambaran tadi ya, kalau dari sisi lapangan industri itu kan pasti ada sensor ya, ada transmitter kita sebut atau transducer atau apapun. Nah, sensor-sensor ini merepresentasikan value atau parameter dari pressure, dari flow, dari vibrasi dan lain-lain. Gitu ya. Nah, tentunya dengan data sebanyak itu kita sebentar ya. Bentar izin ya Pak ya. Oke, maaf. Dari berbagai macam data, tentunya kita ingin mengetahui konteksnya ya. Apa yang terjadi terkait proses parameter yang ada. Nah, kemudian kita lakukan model AI untuk mengetahui pola-pola datanya ya. Pola-pola datanya. Jadi apakah kita ingin memonitor sebuah equipment, apakah kita ingin memonitor sebuah event yang terjadi atau anomali misalnya dan seterusnya. Nah, tentunya model AI ini bisa mengetahui pola-pola tersebut. Itu salah satunya adalah membuat prediction, bisa membuat forecasting juga, dan seterusnya.
ini bisa mendapatkan insight. Salah satunya misalnya misalnya kalau itu anomali terus menerus itu pun misalnya sangat potensial anomali tersebut dapat berdampak kepada kerusakan mechanical seal atau bearing karena akan mengganggu sistem vibrasi dari pompa tersebut dan seterusnya. Jadi banyak insight yang nanti kita dapatkan dari model AI yang kita dapatkan. Nah, resiko, probability dan sebagainya insight yang kita dapat tentunya akan dilakukan namanya action, proactive action. Oh ternyata ditemukan banyak anomali. Ternyata kapan misalnya suatu filter proses itu harus diganti dan seterusnya. Nah ini perlu ada action yang lebih lanjut. Misalnya dilakukan kalau dia misalnya forecasting filternya 3 bulan lagi akan DP-nya high, tentunya actionnya apa? Membeli spare part atau mengambil spare part dari warehouse untuk disiapkan di workshop maintenance supaya anytime terjadi percepatan perlunya pergantian filter itu segera langsung bisa diganti tanpa menunggu pihak-pihak terkait begitu. Jadi sudah well planning ya, ibaratnya melakukan predictive maintenance gitu ya. Nilai tidak berhenti pada dashboard, insight tiba pada orang yang tepat. Rekomendasi masuk work of operasi. Jadi rekomendasi ini bagaimana ini bisa ditindaklanjuti itu harus masuk prosedur. Hasil tindakan menjadi feedback. Artinya hasil-hasil itu bisa dianalisa. Oh banyaknya anomali ini ternyata feedbacknya seperti apa dan seterusnya. Jadi banyak cerita lah di sini terkait implementasi AI dari mulai data sampai ke action. Nah, istilah AI berbeda fungsi, gunakan sesuai konteks. Ini artinya apa ya? Jadi banyak istilah nanti di industri, terutama di oil and gas atau yang tipikal ya. Jadi ternyata ada orang ngomong digital twin. Jadi ini representasi dinamis dari aset atau proses. Maksudnya adalah sebetulnya suatu proses di industri itu bisa diejawantahkan atau dibuat simulasinya yang mengambil data-data real time dari proses. Untuk kita tahu, kita latih, dan kita prediksi kalau saya merubah parameter tertentu, maka dampaknya seperti apa. Jadi bisa dilakukan sebagai operator training maupun engineering proses simulation yang langsung actual sesuai data real time dari lapangan. Kemudian generative AI tentunya kita bisa gunakan juga. Ada istilah APC ya. APC itu Advanced Process Control atau Optimizer. Maksudnya apa? Jadi di sini di sistem kontrol atau dunia industri itu ada namanya APC. APC itu biasanya nanti diinstal di level 3 ya. Kalau nanti saya jelaskan level 3 dan seterusnya itu apa sih gitu ya. Nah, di EPC ini adalah bagaimana membuat pemodelan, kemudian optimisasi menggunakan metode-metode kontrol yang modern, yang dimana mampu melakukan enhancement proses kontrol yang ada, yang biasanya cuma sekedar PID kontrol. Nah, misalnya dilakukan fuzzy atau neural network dan sebagainya. Jadi ada advanced control yang diterapkan pada dunia industri ya. Bisa oil and gas, petrokimia dan sebagainya. Dan rata-rata APC ini banyak ya terpasang di kilang justru ya, instead of oil dan gas. Nah ini kenapa ya kita bisa diskusikan gitu ya. Nah, kembangan AI. Jadi ini sebetulnya shifting AI yang dimulai dari yang simple yaitu deskriptif, jadi menggambarkan KPI ya. Kita tahu naik turunnya merah hijaunya KPI. Oh ternyata lebih kena alarm settingnya dan seterusnya atau trendingnya naik dan seterusnya. Jadi menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Kemudian prediktif itu menjawab apa yang mungkin terjadi. Dan preskriptif apa tindakan terbaik. Jadi ada proactive action, baik nanti ada 2 model ya di bawah dijelaskan, yang decision support dan decision automation. Artinya apa? Ada hal-hal yang bisa di-automate decision-nya. Misalnya tadi reservasi material itu bisa di-automate. Tetapi kalau misalnya mengubah proses itu tidak boleh. Jadi nanti ada beberapa restriction dari yang diperlukan gitu ya.
Saya lanjut. Jadi AI tidak menggantikan. Nah, ini ada beberapa pendapat. Apakah AI mampu bisa menggantikan PLC disiasatosis? Apa itu PLC disiasis? Ini ketiganya merupakan jenis kontrol sistem ya, sistem kontrol. PLC itu lahir dari discrete ya, logic discrete yang dielektronikan untuk mengambil keputusan atau mengontrol secara cepat, biasanya on off. Tapi PLC sekarang juga bisa mengontrol analog. Sedangkan DCS adalah sistem kontrol yang terdistribusi. Nah, dengan nama distribusi itu mampu melakukan sistem kontrol dalam jangkauan yang luas, dalam proses yang luas. Artinya plan yang besar itu dikontrol oleh DCS. Sedangkan PLC itu mampu hanya sebagian kecil dari DCS dan biasanya tujuannya adalah untuk spesifik yang membutuhkan kecepatan tinggi dalam proses logiknya. Sedangkan SAS itu safety instrument system. Ini adalah PLC juga ya, kalau saya pahami atau pakai bahasa yang umum, sebetulnya PLC juga cuma memiliki tingkat availability, reliability yang sangat tinggi dibandingkan yang lain, memiliki performa logik yang jauh lebih cepat, dan tentunya memenuhi standar-standar safety ya. Jadi dia fail safe dan sebagainya. Jadi uji-uji yang dilakukan oleh safety system itu sangat komprehensif sehingga membuat sistem ini boleh dikatakan kegagalannya itu sangat-sangat minim begitu ya. Nah, kenapa AI tidak bisa menggantikan? Karena ya mereka punya tugas khusus ya, seperti yang tadi jelaskan. SIS itu adalah memastikan proses itu dalam kondisi safe state, artinya dalam posisi aman ketika terjadi sesuatu. Sedangkan PLC atau DCS ini adalah basic proses control, artinya mengontrol secara standar. Bedanya hanya satu, dia lebih cepat dalam sequence logiknya karena memang didesain untuk discrete control. Sedangkan DCS dia bisa mengcover yang jauh lebih banyak proses kontrol, tetapi kecepatannya juga terbatas dan seterusnya. Jadi ada plus minus di sini. Kemudian APC sudah saya jelaskan. Kemudian ini menjelaskan tadi ya AML itu apa saja. Kemudian operator engineer. Intinya PLC DCS itu tidak bisa digantikan dengan AI. Tetap mereka punya tugas khusus masing-masing. Nah, model terbaik gagal jika data tidak representatif. Nah, kita mulai bicara detail data. Nah, data itu bisa terjadi namanya sensor drift. Sensor drift itu apa? Jadi transmitter atau sensor itu dengan faktor umur, dengan faktor kondisi, dengan faktor operasionalnya itu sangat mungkin dia nilainya itu bergeser. Nah, makanya kita mengenal kalibrasi sensor karena dia memastikan sensor yang tadinya drift itu dipastikan bisa digeser lagi driftnya kembali ke semula, artinya mampu menunjuk sesuai dengan nilai yang representatif. Kemudian ada juga misalnya missing data yang data yang hilang dan sebagainya. Ada data leakage ini untuk potensi terjadi overconfident atau overfitting ya. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi ada karakteristik data yang harus kita betul-betul perhatikan ya. Jadi ini adalah karena ini berhubungan dengan operasi tentunya jauh lebih sulit atau spesifik di industri dibandingkan dengan misalnya data umum, misalnya data finansial, data ini pun spesifik juga, tapi tentu dengan tingkat kesulitan atau keteknikan yang berbeda. Mungkin 5 menit lagi saya buka pertanyaan ya, karena supaya ini sampai malam, mungkin sampai 9:30, jadi nanti materinya mungkin cukup banyak ya Mas Rizky ya. Nanti mungkin sekitar 5-10 menit lagi mungkin ya, saya akan buka pertanyaan 1-2. Saya lanjut model seleksi. Jadi mungkin saya anggap rekan-rekan mungkin tidak semua memahami secara mungkin tingkat pemahaman AI beragam ya. Tapi mungkin di sini prerequisite-nya memang harus sedikit memahami ya AI. Jadi saya langsung bicara model-model AI ini. Mungkin rekan-rekan pasti sudah cukup mengenal ya model-model ini. Bagi sebagian mungkin kalau belum nanti bisa kita diskusikan.
Jadi ada model regresi. Ini apa sih dimanfaatkan oleh model data seperti apa? Misalnya nilai yang kontinu. Jadi nilai yang selalu berjalan setiap waktu. Kemudian kalau misalnya kita ingin memprediksi ini normal atau ini kurang normal atau warning atau bahkan fault atau bahkan broken dan seterusnya, itu adalah kita menggunakan model classification. Sedangkan misalnya kita ingin mengetahui ini seorang operator di area tertentu itu ingin tahu, oh dia mengoperasikan dalam kondisi aman atau kondisi kurang aman atau seperti apa, kita bisa gunakan clustering. Karena kita tidak tahu berapa cluster dari data tersebut. Jadi tidak tanpa label lah istilahnya. Kalau classification itu dengan label yang kita latih untuk bisa memprediksi the next data ini labelnya apa. Itu kalau yang classification. Sedangkan clustering tidak. Kemudian pola abnormal. Jadi tadi yang sudah banyak cerita terkait anomali dari sebuah equipment atau proses. Kemudian time series, ya tadi sempat saya sampaikan, misalnya memprediksi kapan forecasting sebuah apa namanya filter itu pressure dari filter tersebut akan mencapai nilai di mana itu diperlukan diganti. Kemudian computer vision misalnya untuk pengamatan APD ya, PPE ya, alat pelindung diri atau mengidentifikasi kalau ada kebocoran gas, kebocoran minyak, kemudian ada orang intruder atau apa ya, ada sabotase, misalnya ada orang tiba-tiba masuk ke plan, nah itu bisa kita detect dengan computer vision dari CCTV yang ada di lapangan gitu ya. Nah ini contoh-contoh masing-masing case. Regresi memperlihatkan nilai kontinu. Jadi begini, misalnya inputnya pressure, temperatur. Sebetulnya use case di industri seperti apa sih? Misalnya kita mampu menebak virtual flow. Jadi virtual flow sensor. Jadi flow meter yang bisa kita predik dari nilai-nilai yang ada dari pressure, temperatur dan sebagainya untuk memprediksi nilai dari flow. Bentar ya, izin ya. Oke, saya lanjut. Misalnya ada energy consumption forecast. Jadi misalnya kita bisa memonitor day by day penggunaan energi, apakah meningkat ataukah menurun dengan misalnya kondisi-kondisi parameter yang tertentu. Misalnya kita ingin tahu nih dengan load sekarang kira-kira misalnya konsumsi energinya apakah masih sama atau enggak. Oh, ternyata bergeser harus naik, penggunaan fuel gasnya harus semakin tinggi. Loh kenapa? Oh ternyata misalnya filter dari udara yang dikompres masuk di gas turbin itu semakin kecil nih apa yang masuk sehingga fuel harus lebih besar. Nah ini energinya akan otomatis akan meningkat dan seterusnya. Jadi regresi ini banyak diterapkan di case-case seperti ini. Nah dampaknya produksi naik, energi efisien, kemudian lap delay. Lap delay itu artinya kita bisa menggunakan prediksi ini dengan untuk menggantikan atau membuat komparasi dengan lab, artinya hasil lab. Jadi hasil lab mungkin tidak perlu tiap jam, tapi bisa cukup satu shift per shift instead of tiap jam harus dilakukan. Jadi bisa membantu mata dari operasi terkait suatu kondisi, misalnya properties gas, properties oil, dan sebagainya. Nah, klasifikasi misalnya kita dapat memprediksi nih pump fault-nya yang terjadi apa. Misalnya vibrasi ya. Oh, misalnya ini kejadian ini misalignment. Ini kejadian misalnya motornya misalnya tidak efisien dan seterusnya. Jadi ini bisa kita lakukan ya dengan metode klasifikasi. Nah, benefitnya apa? Diagnosis time-nya itu menurun, artinya kita lebih cepat intinya. Jadi kalau dilakukan analisa oleh engineering mungkin butuh ambil data dulu, analisa, bikin ini, bikin itu, yang mungkin 1 jam baru keluar. Sedangkan dengan AI mungkin dalam kurang dari 1 menit bisa keluar dan seterusnya. Nah, clustering ini contohnya production
mapping, kemudian batch behavior, jadi batch process, dan sebagainya. Kemudian anomaly detection, nah ini saya tadi cerita banyak soal bagaimana memonitor pompa, sensor health, dan sebagainya. Jadi harapannya lead time naik itu maksudnya adalah pompa itu bisa bekerja jauh lebih lama. Kemudian tidak terjadi unplanned trip. Jadi harapannya kita bisa melakukan well planning terhadap atau maintenance yang sifatnya lebih detail, lebih terjadwal, terusnya lead time itu bisa kita berikan lebih naik. Kenapa? Kalau begitu rusak, maka dia akan turun tuh lead time-nya karena perbaikan kerusakan pompa itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama daripada hanya sekedar melakukan setting, melakukan maintenance biasa, dan seterusnya. Nah, time series, production forecast, filter kapan itu perlu diganti, dan sebagainya. Nah, benefitnya adalah planning akurasi. Kemudian deep learning mungkin terkait vibration spectrogram dan sebagainya. Ini mungkin agak advance sedikit ya, kita pas dulu. Tapi deep learning juga bisa digunakan untuk anomaly detection tadi, ya, untuk mendetek anomali dari banyaknya data yang tersedia. Jadi untuk advance anomaly detection lah, boleh dikatakan begitu. Kemudian computer vision, ya rekan kan pasti tahu ya, banyak tuh YouTube beredar, video beredar bisa menghitung orang, bisa memprediksi kalau ada orang atau tidak, kebocoran gas, dan lain sebagainya. Sehingga ini benefitnya tadi ya, inspection coverage itu naik, artinya yang biasanya hanya nunggu 1 tahun sekali diinspek dengan computer vision dengan drone. Nah, dia bisa mungkin setiap beberapa hari dia bisa rutin dia melakukan inspection ke area tersebut. KNI RAG ini biasanya digunakan untuk SOP assistant ya, untuk kita berdiskusi, konsultasi, dan sebagainya. Oke. Terus hybrid physics inform. Jadi tadi contohnya digital twin. Kemudian ini sebetulnya begini. Jadi ketika melakukan prediksi itu diharapkan physics fenomena physics atribut atau batasan-batasannya itu constraint-nya itu bisa diterapkan dalam AI. Jadi dia nggak boleh memprediksi di luar dari batasan-batasan fisik. Nah ini penting juga, ini mungkin jarang dipakai tapi ini rencana ya saya dalam waktu ke depan kita coba terapkan ini ya. Jadi gabungan antara tadi misalnya anomaly detection dengan physics inform. Kemudian bicara akurasinya, ini sebentar lagi teman-teman kalau ada yang tanya boleh 1-2 pertanyaan. Ukur akurasi sebagai risiko dan nilai operasi. Nah ini mungkin cukup spesifik ya. Dulu saya pernah waktu S2 itu pernah diajarin sama dosen ya, salah satu dosen ya. Misalnya begini, mendeteksi COVID. Sebetulnya untuk deteksi AI COVID itu lebih baik salah memprediksi bahwasanya dia COVID padahal tidak, ini lebih baik atau tidak. Nah ternyata jawaban atau pendapat ya dosen tersebut lebih baik keliru mendeteksi, karena dalam case ini kita ingin mendapatkan atau mengurangi tingkat resiko. Jadi daripada bertaruh dengan risiko tinggi akibat salah deteksi AI, maka lebih baik salah dulu ya. Salah tetapi nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut, tentunya tadi tetap human in the loop lagi ya. Jadi kita detect dia COVID, kemudian kita lakukan verifikasi mungkin dengan uji lab bla 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 dan sebagainya. Oh ternyata dia tidak terkena misalnya. Dan jadi secara AI nggak ada masalah dia mendeteksi COVID seperti itu. Nah sama juga dengan di sini, lebih baik mendeteksi anomali lebih dini, meskipun belum tentu anomali itu memang benar-benar terjadi secara operasi. Karena apa? Menimbang faktor resiko sangat lebih baik menyatakan anomali untuk berhati-hati daripada ini loss ya. Loss itu artinya gagal mendeteksi seperti itu. Jadi ini beberapa alat ukur akurasi yang umum ya, kalau regresi MAE, classification itu precision, forecast, dan sebagainya. Nanti mungkin detailnya bisa merujuk ke masing-masing model bagaimana cara mengukur tingkat akurasi. Nah beberapa studi
case ini nanti baru kita, kalau ada pertanyaan ya, ini ada beberapa studi case yang terkait reliability tadi ya, bahwasanya fluktuasi dapat menjadi early warning operasional. Nah, misalnya saja nih saat ini saya di plan tiba-tiba nih ada alert nih ada alarm fuel gas yang digunakan tuh naik dari lebih dari 3 mm. Loh, kenapa? Ternyata memang apakah misalnya ada unit besar yang dijalankan menggunakan fuel gas. Terus seberapa lama kan gitu ya? Seberapa lama yang dikembali normal? Mungkin untuk purpose tertentu, tujuan tertentu dibolehkan, tapi untuk jangka panjang itu ini aneh ya. Ini warning buat kita. Karena apa? Nanti berujung kepada inefisiensi dan seterusnya. Nah, ini bisa dengan alat tersebut bisa melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan what's wrong atau what's happen in the plan gitu ya. Jadi ini baik untuk pengingat kita. Jadi alat ini baik untuk tim operasi untuk menjalankan plan itu secara efisien. Nah, outputnya apa? Ya tadi bisa dari vibrasi bisa kita tahu vibrasi atau temperatur bearing dan sebagainya itu mampu mendeteksi cavitation, misalignment, degradation atau lead time dan seterusnya. Nah, predictive maintenance. Nah, harapannya apa? Failure predicted itu tinggi. Artinya yang kita prediksi itu tinggi meskipun bisa jadi false ya, artinya detection. Tetapi kita berharap lebih salah menilai failure dari lebih ini. Meskipun ini harus optimize ya, tetapi lebih baik mendeteksi kemudian untuk dikonfirmasi daripada tidak mampu mendeteksi itu lebih kecil pendeteksian tetapi kerugian lebih besar nantinya jika memang ada yang terlewat. Jadi harapannya dengan alert tadi yang saya ceritakan itu ada action field check ya, dilakukan pengamatan di lapangan untuk diambil decision. Jadi tidak harus langsung ini alert terus matikan plan, enggak. Tetapi akan ada human in the loop, dia berusaha melakukan pengecekan, kemudian engineer terlibat, baru diputuskan. Nah, bisa jadi beberapa knowledge base yang ada bisa di-train untuk mengeluarkan rekomendasi, tetapi decision tetap nanti bisa diambil oleh expert yang terlibat. Di produksi operasi ini mengharapkan bahwasanya terjadi peningkatan produksi atau biasanya optimisasi cycle-nya bisa dipercepat, artinya mendeteksi anomali bisa lebih cepat ya kan, dari jam menjadi detik kemudian dan seterusnya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan di chat boleh. Mungkin boleh bertanya Pak. 1-2 pertanyaan boleh. Oke Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Nabi. Pak Febri. Ya. Kebetulan saya dapat info ini dari dari grup IKA ya. Siap. Ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan kan Pak, ini yang Bapak jelaskan ini terkait dengan prediktif sampai pada conclusion kan. Tapi yang mau saya tanyakan terkait dengan develop AI yang digunakan ini apa Pak ya? Apakah mandiri, apa masih menggunakan pihak ketiga, atau misalnya kalau misalnya develop itu Pak menggunakan apa gitu, yang seperti open source misalnya Gemma gitu, apakah Gemma 2B cukup, apa sudah sampai yang versi paling rendah kan yang untuk bisa digunakan di lokal komputer itu kan yang Gemma 12B, apakah untuk di manufacturing sampai SCADA sistem itu kan apakah harus lebih dari itu kah? Kira-kira seperti itu sih Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak Nafi. Jadi saya sharing aja ya. Memang kita sedang mendevelop juga nih kalau kita bicara LLM ya, GPU ya. Jadi untuk saat ini kalau saya dan mungkin beberapa rekan-rekan di perusahaan itu selain menggunakan external product, juga kita melakukan pengembangan internal. Jadi 3 tahun terakhir saya mengembangkan mulai dari anomaly detection,
kemudian lanjut ke klasifikasi ya tadi ya, misalnya penggunaan klasifikasi, apakah pompa ini anomali karena apa nih? Apakah karena demand-nya berubah? Apakah prosesnya nggak stabil? Apakah terjadi startup atau shutdown? Apakah misalnya ada peralatan sebelum pompa itu abnormal, misalnya apakah perubahan pressure, perubahan differential pressure karena filter dan sebagainya. Nah, kita lakukan sendiri itu sampai ke performa pompa. Jadi kita monitor ya, kita monitor hal tersebut secara real time, Mbak. Jadi real time itu apa? Ya, nanti saya cerita nih habis ini ya. Bahwasanya kita mengintegrasikan dari mulai level 0 sensor sampai ke level 4. Jadi AI-nya di level 4. Jadi di office layer ya. Nah, bagaimana pengambilan data nanti saya cerita di sana. Jadi kita lakukan pengambilan data menggunakan in-house ya. Kita engineer IT, saya sendiri sebagai engineer di maintenance, ada juga proses, kita libatkan semua untuk mendevelop ini dan tidak sulit sebetulnya ya. Jadi saya ingin memang malam ini berbagi ya, berbagi cerita sebetulnya. Tapi saya butuh slide ini. Jadi tadi sempat ada chat, wah ini pakai AI ya betul. Jadi disclaimer ya, bahwasanya slide ini most likely memang menggunakan AI, tetapi saya filter, saya sortir ya, kemudian saya tambahkan sedikit-sedikit. Gunanya apa? Sebetulnya untuk bahan saya cerita. Jadi kalau saya cerita, kalau sekedar ngomong tanpa ada visualisasi kurang pas ya jadinya. Ya alhamdulillah secara konten 90% lebih cukup mengena, 10% saya filter dan seterusnya. Ini contoh ya. Kemudian LLM. Next ke depan, proyek ke depan adalah saya sudah mulai menggunakan LLM ya. Ceritakan ternyata GPU yang saya upstream ya, upstream company. Ya sebentar ya. Ya, halo. Oh, ya. Ini ada sebentar ya, pertanyaan paling atas nih ya. Bisa diberikan contoh AI yang diaplikasikan di industri, bagaimana akurasinya mengingat AI merupakan sistem yang tergantung dari data yang diumpankan sehingga perlu kriteria kapan AI bisa dianggap oke. Baik, saya tadi melanjutkan contoh ya. Apa sih? Jangan kebanyakan. Nggak cukup duitnya. Nggak cukup duitnya iya. Coba nambah ini. Mana tadi? Nggak cukup ini nanti.